Yo, what's up, man? Kita sekarang berjumpa di acara Bincang-Bincang Pengasuh. Kalau sebelumnya itu kita ketemu dengan suara ribut-ribut di luar. Lalu saya kata lagi kita suara ribut-ribut di luar, sorry. Kalau di video-video sebelum kan kita sudah interview, sudah wawancara, sudah bincang-bincang bersama pengasuh-pengasuh senior. Dan sekarang ini kita kedatangan pengasuh yang masih junior. Tapi walaupun dia junior, dia punya jam terbang sudah tinggi walaupun terbang rendah-rendah. Dan silakan perkenalkan nama saudara terkasih Budiman dan Budimin. Ya, terima kasih Bung Oni Tupan. Nama saya Ivan Derumte, biasa disapa Set. Oh, biasa. Jadi kalau orang bilang, kok nama Ivan Derumte bisa panggil Set? Itu nama tinggal saya, pemirsa. Nama tinggal siapa? Franset. Franset. Oh, saya pikir Omset, Buset, kaset. Closet. Ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Sudah cukup kita bercanda. Di bincang-bincang kali ini kita mau tahu kesibukan dari Omset. Gimana kesibukan sehari-hari selain dari karir, mungkin percintaan yang gagal. Silakan. Waduh, pertanyaan menjebak juga ya. Kesibukan sehari-hari. Ya, kalau kesibukan saya itu mulai dari pagi hari sampai malam gitu. Tidak, dari pagi hari sampai keesokan harinya saja. Per tahun, per minggu. Jadi kesibukan saya itu saya adalah seorang honor di sebuah kantor kementerian, tepatnya Kementerian Kominfo. Jadi aktivitas saya tiap hari itu dari Senin sampai Jumat ke kantor, terus pulangnya sampai di rumah itu bantu keluarga sedikit, main sama ponaan. Ya, tiap hari gitu-gitu aja. Lalu hari Sabtu ada kesibukan apa kok di telepon tidak bisa datang gitu kalau ngumpul-ngumpul sama teman-teman? Yang jadi pertanyaannya, kapan kamu telepon? Oh iya, lupa. Itu terus apa? Sebentar, lihat pertanyaan dulu, lupa saya. Ini katakan banyak. Oke. Alasan Omset Kaset Buset terlibat di pengasuh? Kalau bicara tentang alasan terlibat dari pengasuh, itu sebenarnya waktu saat dipanggil main di gereja, itu main gitar di gereja untuk mengisi hari itu paduan musik anak-anak sekolah minggu untuk ibadah di gereja. Lalu sebenarnya tuh tidak ada pemikiran untuk masuk sekolah minggu. Kebetulan waktu selesai sekolah minggu itu ditawar sama pengasuh SMTP Kelompok Paulus. Jadi waktu ditawar awalnya sih ragu. Oh iya. Tapi ya memberanikan diri untuk Terlibat terjun langsung ya. Tapi yang saya ingat dulu itu kalau tidak salah Omset Kaset Buset punya alasan masuk pengasuh itu ada tembak pengasuh senior 1. Kalau tidak salah itu yang pernah bikin video kemarin-kemarin. Memata gitu. Ya. Nanti kalau tidak percaya nanti kru masukkan videonya di ini ya. Pembantu gitu. Itu cuma salah satu lelucon. Tidak, itu saya tahu itu dari hati yang terdalam. Itu mungkin salah satu, itu mungkin perwakilan dari hatinya Oni, mungkin bukan dari hati saya. Oke. Ya, seperti yang ini teman-teman kan belum tahu kan kalau Kaset Buset Omset ini dia dari Jemaat Immanuel
dia jemaat Immanuel, sedangkan kita ini jemaat Eden. Kita itu beda jemaat, tapi kenapa dia mau terlibat untuk menjadi pengasuh di jemaat Eden ini, terkhususnya di sektor Paulus ini? Kenapa itu kita butuh alasan? Ingat, jangan salah jawab nanti diusir dari rumah. Kalau diusir sih sebenarnya tidak, tapi kalau dibicarakan pasti. Pasti diusir. Berarti kita cut pertanyaan itu ya, kita terus jadi bertanya. Setelah dibicarakan baru diusir. Ya, berarti pertanyaan tadi tidak jadi dijawab oleh Komset karena takut dicoret dari kakak. Jadi awal Masih dijawab ternyata. Silakan. awal berkarir di Paulus. baik sektor Paulus maupun juga di dari awal di sektor itu mulai itu dari angkatan muda. Jadi waktu saat angkatan muda itu punya kegiatan-kegiatan, salah satu agak angkat sampah, terus karena sering main sama Sampah. ya sampah Iya. sampah itu saya beri nama Oni. Jadi waktu kebiasaan bergaul dari bersama teman-teman dari sektor Paulus, baru awalnya ikut angkatan muda. Terus dari angkatan muda, waktu masuk angkatan muda tuh dia berjenjang sampai masuk ke paduan suara. Itu waktu itu ditarik sama salah satu ketua paduan suara. Oh ya, perlu kita sebut namanya nanti di sini, Om Freddy Karyu, a.k.a. Balubung. Jadi waktu waktu setelah masuk paduan suara, baru itu berlanjut juga lama sampai terakhir masuk pengasuh. Jadi di Immanuel ibaratnya omset ini tidak dipercaya. Sebenarnya bukan tidak percaya sih, melayani Tuhan tuh bisa di mana saja. Bukan soal harus di Immanuel, di mana saja kayak kita ada percaya untuk melayani Tuhan. Memang kalau soal aturan sih betul masih dalam area Ya. Kekuasaan. Immanuel. Tapi bagi saya sih tidak ada masalah untuk Melayani melayani Tuhan di mana saja bisa dan dipercayakan di mana saja. Ya, soalnya saya lihat kiprahnya omset di Paulus itu sangat luar biasa sepak terjangnya, karena di Paulus memang tidak ada yang tahu main gitar, cuma omset saja. Jadi omset dipakai di sini. Jadi khusus untuk main gitar tidak perlu mengasuh lagi. jadi kesimpulannya omset di Paulus sudah karena bergaul dengan anak-anak Paulus ya. Jadi jarang main sama anak-anak Immanuel. Memang main tapi bukan jarang sih, kadang-kadang, tapi sudah, itu karena waktu kita cut pertanyaan itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini sudah lebih ya, suka duka omset di SNTP itu apa suka dukanya? kalau bicara suka duka sebenarnya belum terlalu terasa bukan, kalau dukanya tidak ada, tapi kalau sukanya karena masih baru Ya. jadi belum terlalu banyak pengalaman. Oh, Cuma kalau bicara untuk suka sih pernah itu soal anak-anak ini punya cut seorang. langsung deh saya. Jadi kalau soal bicara suka ini kalau bicara suka itu terkait dengan anak-anak. Jadi untuk kadang-kadang itu dalam mengasuh ada hal-hal tertentu yang bisa buat kotong punya hati itu rasa Damai, ya bisa bilang damai, sukacita. masalah-masalah yang kotong dipikirkan yang menjadi beban bagi kotong kalau misalnya baik terlepas dari kotong masalah-masalah di baik itu di kotong di lingkungan kotong pun tempat tinggal maupun di kantor. Jadi waktu berrapat dengan anak-anak tuh kayak semuanya hilang. Jadi kepenatan di kantor gitu ya, hilang ketika bertemu anak ya. Ya. Memang anak. Kalau duka citanya mungkin pasti ada kan. Kalau duka citanya
Kalau Mau duka saya cita, kasih contoh, lebih baik Anda jawab daripada saya kasih contoh. Silakan. di skip aja pertanyaan ini. Kalau duka citanya belum ada ya, karena Belum ada, belum terlalu ini ya, belum terlalu banyak pengalaman pengalaman jam terbangnya masih rendah ya. khusus untuk pengasuh. Khusus untuk pengasuh ya. Terus pertanyaan yang terakhir, mungkin di sini saya butuh Omset punya kata-kata bijak supaya nanti kita taruh di TikTok atau taruh di Instagram gitu kan. Harapan ke depan Omset, atau harapan Omset untuk SMTPI ke depan itu bagaimana harapannya? Kalau bicara harapan sebenarnya Aduh, tidak. dari tadi Omset bicara, pertanyaan jatuh kalau bicara. Oh, iya. Jangan lanjut. Sini skip paling banyak nih. Ya, Kak. Kalau bicara harapan, Tadi apa pertanyaannya? harapan Untuk sekolah minggu. ke depan. Harapannya itu semoga sekolah minggu khusus untuk kelompok Paulus ya. Immanuel. Saya sudah tahu Paulus cuy. Ya, jadi harapannya itu semoga bisa menjadi contoh yang baik khusus untuk SMTP kelompok Paulus, bisa menjadi contoh yang baik bagi SMTP yang lain ataupun kelompok-kelompok yang lain. Terus bisa menjadi contoh yang baik ya. Terus berkualitas baik itu dalam iman maupun pengetahuan. Terus untuk pengasuh itu punya harapan supaya lebih aktif dalam menjalankan tugas sebagai guru pengasuh. Guru pengasuh. Ya, lanjut. Menjalankan tugas sebagai Iya. sebagai pengasuh yang mau Ya mau apa? ketemu di kulis Kalau kalau tidak bisa jawab nanti saya yang jawab saja kan. sama terus dulu. Oke. Skip Harapan skip dulu skip. harapan ke depan. Oke, saya juga. Skip dulu. Ada iklan. Harapan Omset ke depan. Saya kira untuk sekali jalan. Iya maksudnya ada iklan kopi. Tos. Yuk. Harapan Kakak Set ke depan Kaset, untuk oh. harapan kaset ke depan untuk harapan untuk SMTPI ke depan. Sabar ulang ada siapa tuh? Coba harapan untuk SMTPI ke depan gimana? Semoga SMTP kelompok Paulus bisa menjadi sebuah contoh yang baik bagi SMTP yang lain. Terus bisa berkualitas dalam pengetahuan dan iman, dan terkhusus juga bagi para pengasuh di SMTP kelompok Paulus, kiranya menjadi pelayan yang memang takut akan Tuhan dalam menjalani tugas untuk mendidik anak-anak, mengenalkan Tuhan kepada anak-anak. Jadi ini pertanyaan di luar konsep ya. Jadi Omset sebagai pengasuh, sebagai pelayan, gimana maksudnya, bagaimana caranya supaya mendidik anak untuk lebih baik begitu, untuk lebih menjadi contoh cara mendidik supaya berbagi untuk semua, supaya semua tahu, pengasuh lain tahu Omset punya cara, mungkin bisa ditiru atau bisa ditambahkan atau bisa dikurangi gitu caranya mendidik anak. Omset kalau boleh tahu jenjang anak apa? Jenjang Anak Indria. Oh, bagaimana caranya untuk membentuk karakter anak gitu menurut Omset? Ya, kalau untuk mendidik anak itu sebenarnya kita harus mengenal karakter anak dulu. Jadi kita tidak bisa memakai pemikiran kita sendiri untuk mendidik anak. Mesti harus mengenal anak, karakter anak waktu di saat usia
yang memang misalkan saja 1 sampai 7 tahun karakternya seperti apa. Kebanyakan kan anak-anak itu sukanya bermain, kadang dalam sekolah minggu juga kadang tidak bisa misalnya tidak bisa diam-diam saja kan. Kadang itu harus bisa menyesuaikan dengan umur mereka, punya apa punya sikap, cara mereka untuk dalam di sekolah minggu. Jadi kadang itu kita harus punya memikirkan sebuah metode yang bisa harus menyesuaikan dengan harus bisa menyesuaikan untuk mengajar mereka. Misalkan saja dalam sebuah dalam mengasuh itu kadang bukan cuma kayak waktu beritakan firman Tuhan, baca Alkitab, habis itu cuma tanya-tanya jawab biasa-biasa saja, tapi harus juga kayak punya ada metode lain yang dipakai, mungkin permainan. Tapi yang memang harus buat untuk mengenal Tuhan gitu. Jadi tidak statis saja kayak datang menyanyi dengan firman Tuhan, terus berdoa pulang. Jadi harus ada penyesuaian dengan usia-usia mereka yang masih kecil. Oh, jadi kaset ini biasa metode ajarnya itu lebih ke bermain dengan anak gitu, tapi bermain secara rohani kan, bermain secara mengenal Tuhan dengan anak itu kan itu. Tapi kalau kaset jawab singkat gitu aja kan kita sudah paham kaset terlalu. Lalu pertanyaan terakhir, harapan kaset ke depan untuk SMTP. Bukannya tadi sudah dijawab? Oh iya, sudah jawab ulang. Udah dijawab ya. Jawab ulang. Silakan. Yang lebih rapi dan lebih sopan. Sebenarnya aku masih sama saja. Jangan pakai lagi sekali-sekali ya. Ya, saya bisa menjadi contoh yang baik sebenarnya untuk sekolah SMTP kelompok Paulus, bisa menjadi contoh yang baik bagi SMTP yang lain. Terus yang tadi itu yang sudah sempat dibilang, punya kualitas baik dalam pengetahuan maupun iman. Untuk para pengasuh itu harus tetap setia dalam menjalani tugas sebagai seorang pengasuh. Kalau pengasuh sih nggak ada, siapa lagi siapa yang mau didik anak-anak kan? Ya. Terus untuk anak-anak sekolah minggu, jangan bosan-bosan datang sekolah minggu dengan firman Tuhan. Terus harus bisa menjadi anak yang baik, takut Tuhan, takut orang, dengar orang tua, pengasuh. Ya mungkin itu saja. Oke. Terima kasih Om Syed untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita dan kawan-kawan yang ada di sini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Om Syed walaupun dalam kesibukan sehari-hari ya, tapi Om Syed masih bisa luangkan waktu untuk datang dan berbincang dengan kita. Sungguh pembahasan yang tidak berfaedah, maksudnya pembahasan yang sangat-sangat berfaedah dan berkualitas yang diberikan dari sahabat saya. Akhir kata kita mengucapkan sayonara dan happy birthday.